suaranya enggak? Tidak ada suaranya ini. Ada. Baik. Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Rahman. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya sesi kali ini. Pada sesi kali ini, materi yang akan dikedepankan yaitu persaingan Linux pada keberlangsungan industri 4.0. Tujuan dari materi ini yaitu untuk menunjukkan bagaimana daya saing Linux pada era keberlangsungan industri 4.0 ini. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri pada sesi kali ini. Nama lengkap dengan gelar Husni Mubarok, STP, MT. Jabatan fungsional, lektor. Jabatan struktural, wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Teknik. NIDN 0425118101. Tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 25 November 1981. Alamat rumah Kampung Saguling Panjang nomor 92 RT RW 002005 Kelurahan Cilamanjang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Nomor telepon atau HP 085257 777 748. Alamat kantor Jalan Siliwangi nomor 24 Tasikmalaya, kode pos 46115. Alamat email husni.mubarok@unsil.ac.id. Lulusan yang telah dihasilkan S1 kurang lebih dari sama dengan 20 orang. Mata kuliah yang pernah diampu tata kelola dan audit teknologi informasi, intelijen bisnis, sistem multimedia, riset operasi, analis kebutuhan informasi, organisasi dan arsitektur komputer, machine learning, knowledge system, dan metodologi penelitian. Riwayat pendidikan terakhir S2 Institut Teknologi Bandung, jurusan Informatika atau Teknologi Informasi. Tahun lulus 2011. Judul skripsi atau tesis Balance Scorecard KPI Formulation of SAPA IT Division and Mobile Web Application Implementation. Nama pembimbing atau promotor Yusef Romansyah PhD. Pengalaman penelitian 5 tahun terakhir. Pertama, tahun 2011 sampai 2012, judul penelitian aplikasi media pembelajaran bahasa Arab berbasis multimedia di MA Muhammadiyah Al-Furqan Singaparna. Dan masih banyak lagi, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam jurnal 5 tahun terakhir. Pertama, judul artikel ilmiah. Model arsitektur layanan terintegrasi untuk mendukung
interoperabilitas layanan perguruan tinggi. Volume nomor tahun bisa dilihat oleh teman-teman. Ini juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak ya. Cepat dibaca oleh teman-teman. Baik, itu dia dari CV dari pemateri kita kali ini, itu Bapak Husni Mubarok STP MT. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materi. Kepada yang terhormat Bapak Husni Mubarok, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suaranya ada? Halo? Ada. Ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Siang ini kita bisa bertemu ya secara online, walaupun secara online, tapi kita bisa bersilaturahmi. Saya kira itu yang utama. Adapun materi yang diamanahkan kepada saya yaitu terkait tadi Linux ya. Sebetulnya bukan tadi persaingan Linux di era revolusi 4.0. Kemarin sudah diubah sebetulnya ya, mohon maaf. Itu kita tarik secara umum materinya terkait Linux di era industri revolusi industri 4.0 ya. Sebentar saya sharing dulu materi yang kita akan bahas hari ini. Ada yang kelihatan slide-nya? Ya, kelihatan Pak. Sudah ada, Pak. Jadi tema kali ini kita akan membahas Linux pada era revolusi industri 4.0. Tentunya sebelum masuk ke revolusi industri, saya ingin memperkenalkan dulu gitu kan ya. Ada yang namanya, atau kenapa kok namanya GNU garis miring Linux gitu ya. Kenapa tidak Linux saja? Nah, itu mungkin bisa jadi sebuah pertanyaan bagi yang belum mengenali dunia open source ya. Oke, kita mulai. Nah, ini agenda kita akan membahas mengenai GNU, atau sebetulnya dibacanya GNU ya. GNU atau Linux, kemudian ada sedikit sejarah terkait GNU Linux tersebut, kemudian ada peran Linux di era revolusi industri 4.0. Nah, sebetulnya apa yang dinamakan dengan GNU atau Linux itu sendiri. Nah, ini merupakan GNU itu merupakan singkatan secara rekursif ya. Karena ini lahirnya itu GNU Linux itu berdasarkan operating system Unix ya. Sehingga di sini walaupun dia lahirnya pada era Unix ya, namun GNU ini ditulis kode-kodenya berbeda dengan Unix itu sendiri, sehingga GNU itu adalah GNU not Unix ya, not Unix ya. Artinya dia berbeda dengan sistem operasi Unix yang lahir pada era tersebut. Jadi GNU ini adalah sebuah sistem operasi Unix-like ya, seperti Unix.
Di dalamnya banyak aplikasi-aplikasi atau kumpulan program yang sifatnya free software. Nah, free software ini bentuknya ada aplikasi, kemudian libraries, kemudian tool untuk developer, game, dan lain-lain. Karena Unix sendiri dia sifatnya closed source ya, kemudian juga berbayar. Waktu itu ada yang namanya Richard Stallman ya, yang menginisiasi free software ini. Nah, waktu itu lahir yang namanya free software movement atau gerakan software free ya. Nah, apa kegiatan atau apa yang diperjuangkan oleh free software movement ini? Nah, ini sebetulnya isinya kampanye tentang bagaimana memenangkan user ya, agar dia bebas bebas menggunakan software sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya. Nah, di sini dikatakan free software put its user in control of their own computing. Jadi semua user yang menggunakan software bebas dengan sesuai dengan keinginannya, tidak berada di bawah tekanan daripada developer. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat kalau memang non-free software, si user sendiri dia tergantung kepada software developer. Efek buruknya apa? Barangkali kalau softwarenya berbayar, atau taruhlah sekarang misalnya ada software yang mengendalikan user ya. Kalau kemarin kita kenal ada malware yang bisa mengunci komputer kita, kemudian seenaknya kalau kita ingin membuka komputer kita, maka harus bayar. Ya, itu ransomware ya, seperti itu. Itu juga software kan. Ya, artinya pengguna komputer atau pengguna software dia tidak bebas menggunakan komputer sendiri gitu kan ya. Dia diatur oleh orang lain. Itu mungkin efek buruk dari salah satu efek buruk dari non free software. Kita lanjutkan. Nah, free di sini ingat ya, free di sini bukan berarti terkait dengan masalah harga, tapi free software berarti pengguna memiliki kebebasan untuk menjalankan, mengcopy ya, mendistribusikan, mempelajari, mengubah dan mengimprovisasi software tersebut. Ya, free software di sini permasalahannya, titik berat permasalahannya ada pada kebebasan, bukan pada masalah harga. Jadi free di sini seperti kebebasan berbicara. Bukan berarti gratis ya, seperti gratisnya secangkir kopi, bukan seperti itu. Tapi free di sini, free software di sini, itu titik beratnya pada masalah kebebasan. Bagaimana si user bisa menggunakan software atau aplikasi sesuai dengan kebutuhannya, kemudian dia bisa bahkan mengubahnya software tersebut, gitu kan. Kemudian meredistribusikannya lagi. Itu arti dari free software di sini. Kita lanjutkan. Nah, di dalam dunia open source gitu kan ya, atau biasanya disingkat FOSS, Free and Open Source Software, ada 4 esensi kebebasan atau freedom, atau biasa juga yang lain anonimnya liberty ya. Nah, yang pertama, freedom yang pertama adalah to run the program as you wish. Bagaimana menjalankan program sesuai dengan keinginan kita untuk berbagai tujuan. Itu freedom nomor 0 gitu ya. Kebebasan yang kedua, ini kebebasan untuk mempelajari bagaimana program tersebut bekerja. Kemudian kita dapat mengubah program tersebut sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sehingga di sini prasyaratnya adalah bagaimana kode dari program tersebut bisa dilihat oleh orang lain, atau bisa dikatakan kode yang terbuka ya. Source code, open source ya. Seperti itu. Itu adalah freedom yang kedua. Kemudian selanjutnya freedom yang ketiga, itu si user bisa meredistribusikan lagi aplikasi atau program yang dia dapatkan, atau bahkan program yang sudah dia ubah.
terbebas dari tentunya berbagai tuntutan ya yang sering terjadi di dunia closed source seperti itu. Kemudian freedom yang keempat atau esensi yang keempat ini adalah si user bebas tadi mendistribusikan kopinya, kemudian hasil modifikasi dia tersebut ya. Jadi yang keempat ini si user bebas mendistribusikan hasil modifikasi dari aplikasi yang dia buat. Nah, itu seperti itu ya. Dan ini tidak bisa keempat esensi ini tidak didapatkan di software atau di aplikasi yang komersil ya. Kita bisa misalnya kita tidak bisa melihat kodenya si Windows gitu kan ya. Apalagi sampai mengubahnya, dan itu apabila mengubah kemudian mendistribusikan lagi itu sudah pelanggaran. Nah, saat ini gerakan free software ini berkembang jauh melampaui sistem GNU itu sendiri. Jadi ini kita baru bicara terkait GNU, karena GNU ini lahir sebelum eranya Linux ya. Tadi dikatakan di awal GNU ini sudah merupakan sistem operasi yang unique-like, kemudian sifatnya dia bebas gitu kan ya, atau free. Dan sebetulnya dia sudah memiliki kernel tersendiri yang namanya root. Namun pada waktu itu si kernel si GNU ini tidak stabil. Nah, sehingga di era berikutnya diganti dengan yang namanya Linux. Nah, jadi sebetulnya apa itu Linux gitu ya? Mungkin yang pada umumnya yang kita kenal Linux adalah operating system ya. Secara umum dia operating system yang open source, kemudian kita bisa mendapatkan secara gratis gitu. Nah, secara teknis Linux itu adalah kernel, jadi dia inti dari sebuah operating system. Jadi bisa dikatakan Linux itu adalah kernel yang merupakan core atau inti dari sistem operasi Linux. Nah, tugasnya apa? Ya, tugasnya dia mengemulasi atau dia sebagai dikatakan Linux kernel ini dia berhadapan dengan hardware ya. Di antaranya mengalokasikan memori, akses data, penjadwalan, proses, kemudian dia juga bisa menjalankan aplikasi dan lain-lain. Nah, kemudian si Linux kernel ini dia dieksekusi dan disimpan pada memori yang diprotek, ya. Sehingga tidak bisa memori tersebut digunakan oleh aplikasi yang lain, atau bisa dikatakan istilahnya di overwritten ya. Pada ini posisinya ketika si Linux tersebut dijalankan pada memori atau RAM ya, di sini dalam ini RAM ya. Nah, bisa dilihat arsitektur dari Linux ya. Di sini ada dua bagian, user space dan kernel space ya. Tadi di mana letaknya kernel berjalan? Tadi di memori yang terlindung ya, bagian ini itu dinamakan dengan kernel space. Ya. Kemudian untuk user space, dia ada di lapisan yang paling atas. Pada user space ini ada library, ada sistem daemons ya. Kemudian shell. Nah, shell ini bisa kita gunakan secara interaktif untuk berhubungan dengan kernel di Linux ya. Nah, kalau misalnya kalian di Windows gitu kan ya, di Windows kan ada yang namanya DOS ya. Nah, shell itu tampilannya ya seperti itulah, bentuknya CLI ya, CLI. Jadi text based ya. Seperti itu. Sehingga kita bisa mengatur atau bisa berhubungan, berkomunikasi dengan kernel. Jadi yang berhubungan dengan kita ya kita bentuknya shell ya. Kalau itu yang diinstalnya hanya misalnya kernelnya saja, atau kita install pada komputer kita hanya Linux intinya saja. Nah, jadi GNU dan Linux ini saling melengkapi ya. Nah, sehingga sebetulnya ini menjadi perdebatan untuk
penyebutan dari istilah Linux yang kita kenal saat ini secara umum, ya sebetulnya secara lengkap harusnya disebut dengan GNU Linux, karena OS yang ada kita kenal sekarang seperti Ubuntu, kemudian Debian dan lain sebagainya itu secara lengkap disebutnya sebagai GNU Linux ya, OS seperti itu. Dan itu lebih baik karena kenapa? Karena tidak menghilangkan peran daripada pembuat sebelumnya ya, yang GNU tersebut. GNU kan tadi kumpulan dari berbagai free software yang sudah ada sebelumnya, sebelum Linux lahir ya. Nah, Linux ini dia kernel melengkapi kebutuhan dari gerakan free software pada waktu itu. Itu ya. Nah, untuk GNU sendiri logonya ini seperti apa, kambing ya, atau saya tidak tahu ini adanya mungkin kalau Anda kalian bisa lihat lah di tinggal googling saja GNU logonya seperti apa. Kemudian kalau Linux sendiri penguin yang biasanya seperti itu. Sedikit kita lihat sejarah dari perkembangan operating system ya. Ini kalian bisa lihat Linux ini mulai ditulis oleh Linus Torvald, dia seorang mahasiswa waktu itu, umurnya 21 tahun, dia menulis kernel Linux ya. Dan sifatnya dia sumbernya terbuka, kemudian tentunya gratis, kemudian beliau dibantu oleh komunitas, pada awalnya oleh komunitas Minix ya, sehingga Linux bisa berkembang sampai saat ini. Jadi lahirnya itu tahun 1991. Nah, sekarang sudah istilahnya bisa dikatakan beranak pinak ya Linux itu. Jadi banyak yang namanya operating system yang berbasis kernel Linux. Nah, bisa nanti saya perlihatkan. Kita lihat karena ini gambarnya besar ya. Kita lihat, nah ini. Ada ya, kelihatan di layar? Nah, ini bisa dikatakan sebagai diagram pohon dari perkembangan Linux dan turunannya. Ada yang berbasis Debian, ya. Kemudian ada juga nanti, ya ini yang sebetulnya yang paling, kalau di dunia Linux, ini yang lahir di awal, ya Slackware ya. Slackware itu berkembang diambil dari SLS, kemudian Slackware di sini nanti ada turunannya yang namanya SUSE, dan SUSE ini juga berkembang dengan baik, terutama di Eropa. Ya. Ini kalian kenal ada yang namanya OpenSUSE, itu banyak berkembang di Jerman ya, SUSE ini. Kemudian nah, ini ada keluarga dari Red Hat ya. Jadi secara umum untuk Linux ini ada beberapa istilahnya akar atau rootnya gitu kan ya. Ada yang dari Debian asalnya, ada dari Red Hat, ada dari Slackware gitu. Dan berkembang terus ya sampai saat ini. Nah, untuk lihat perkembangan dari Linux ya, Anda bisa lihat di DistroWatch. Nah ini, jadi di sini Anda bisa melihat atau kalian bisa melihat perkembangan dari distro Linux ya. Distro itu singkatan dari distribution. Jadi banyak sekali distro Linux ini berkembang yang didukung baik oleh individu, jadi pembuatnya itu bisa individu, bisa juga perusahaan ya, atau organisasi tertentu. Kita lanjutkan lagi ke presentasi ya. Nah, ini bisa dikatakan tabel perkembangan Linux ya. Yang warna kuning ini turunan dari Debian atau Ubuntu. Jadi Linux yang dibuat atau dibangun berdasarkan Debian dan Ubuntu. Ubuntu sendiri ya berasal dari Debian. Kemudian yang berwarna biru,
Nah, ini ada Arch Linux ya. Turunannya Manjaro, kemudian ada Revenge OS, Chakra, itu turunan dari Arch Linux. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada turunan dari Red Hat atau Fedora atau Mandriva. Ini berwarna merah. Nah, ini Red Hat juga cukup menguasai pasar saat ini, terutama di server, ya, di operating system server. Selanjutnya ada Slackware, ini sedikit ya. Slackware yang berwarna coklat, kemudian ada Gentoo warna orange ya. Kemudian dan lainnya ini berwarna pink. Jadi banyak sekali distro Linux ini, sesuai tentunya ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tadi ada yang dikembangkan secara individu, ada yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan dan sebagainya. Lalu kenapa kita harus memilih Linux gitu ya? Kenapa seperti itu? Atau kenapa apa sih bagusnya gitu Linux ini dibanding dengan yang lainnya? Atau ini saya dapatkan dari IT FOSS ya. Nah ini dengan artikel Linux better than Windows. Gitu. Ya karena yang pertama Linux itu adalah alamiahnya memang dia open source sehingga kode-kode yang ada di Linux itu bisa dibuka, kita bisa baca. Apalagi mungkin bagi yang sedang belajar ya, terutama di dunia akademik ya, ini sangat butuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah secure, aman. Ya. Kenapa aman gitu kan ya? Kita lihat yang dasar saja, di Linux itu tidak sembarang kita bisa menginstal aplikasi ya secara sembarangan. Nah, jadi hak akses yang menginstal aplikasi di Linux itu ya harus yang root ya. User biasa yang tidak dikasih akses untuk menginstal ya tidak bisa. Itu yang paling dasar dan banyak lagi fasilitas keamanan yang lain yang ada di Linux. Kemudian yang keuntungan yang ketiga, Linux ini dapat menghidupkan kembali komputer yang lama. Kalau Anda dan kalian ini memiliki komputer yang lama yang masih bisa dinyalakan, misalnya di zaman Windows XP, karena Windows XP kan sudah tidak disupport oleh Windows-nya, gitu kan ya. Nah, coba diinstal Linux. Ya, diinstal Linux dan insya Allah bisa lancar ya. Karena ini sangat efisien ya dalam hal memori ya. Bahkan di komputer yang memorinya 256 MB aja bisa jalan ya. Nanti tinggal di custom saja. Kebutuhannya apa, program apa yang mau dijalankan. Kemudian selanjutnya Linux ini bisa menjadi sebuah lingkungan yang sempurna bagi programmer. Hampir semua bahasa pemrograman barangkali bisa berjalan di Linux ya. Python, Java dan lain sebagainya itu bisa jalan. Perl ya. C apalagi gitu kan ya. C atau C++. Nah, keuntungannya selanjutnya software updates ya. Nah, memang ketika kita mengupdate software di Linux itu kita butuh internet ya. Butuh internet, tapi untuk perkembangan sampai saat ini software update software di Linux itu sangat cepat ya. Apalagi infrastruktur jaringan di kita semakin baik. Sehingga tidak ada masalah kalau kita membutuhkan update software. Dan kita bisa pilih mana yang mau diupdate, mana yang tidak. Yang selanjutnya adalah kustomisasi. Nah, kita sebagai pengguna bebas untuk mengkustomisasi. Nanti saya perlihatkan ada beberapa desktop environment yang ada di dunia Linux dan itu mudah untuk di custom. Kita ingin seperti Windows misalnya tampilannya gitu kan ya. Karena kangen sama Windows atau sama macOS itu bisa. Ya. Bukan hanya tampilan saja, tapi secara fungsional mudah di custom. Ya. Kemudian selanjutnya banyak ya distro-nya. Jadi banyak distro yang berkembang, tinggal kita pilih. Ada distro yang memang dikhususkan untuk scientific, ada distro yang dikhususkan untuk anak SD misalnya, ada.
dengan paket-paket program memang khusus untuk kebutuhan edukasi anak ada seperti itu. Kemudian, nah ini yang penting, bebas untuk digunakan. Ya. Selanjutnya banyak juga support dari komunitas. Jadi ketika kita menemukan misalnya error atau apapun, ada masalah bug yang kita temukan, ya kita bisa cari solusinya karena komunitasnya banyak. Ya, terutama untuk yang besar itu untuk komunitasnya ada Ubuntu ya banyak. Jadi kita cari komunitasnya, kita cari solusinya di sana. Ya. Selanjutnya, nah ini penting juga reliable ya. Jadi Linux ini tahan banting ya, tahan banting. Artinya gini, dia kalau di server dia jarang down ya. Bahkan saya pernah mendengar ada yang 10 tahun dijalankan tetap stabil. Ya. Nah, kalau kalian tahu yang desktop yang skala desktop saja yang ini yang saya gunakan itu seminggu ini tidak matikan ya. Dijalankan terus ya karena kebutuhan di remote dari rumah dan sebagainya. Ini yang skala desktop ya, Ubuntu desktop. Apalagi untuk yang server, dia sangat stabil. Itu beberapa alasan barangkali untuk kenapa kita harus menggunakan GNU Linux ya atau GNU Linux. Tentunya alasannya masing-masing memiliki alasan tersendiri, saya kira seperti itu ya. Nah ini beberapa contoh dari desktop environment ya atau tampilan ya berbasis GUI. Jadi ada yang namanya KDE, Genome, ada Mate, gitu kan ya, Cinnamon, Baji, LXQt. Nah, itu adalah semuanya adalah TDE ya atau desktop environment atau DE ya, desktop environment. Jadi kita pilih bebas, ini gratis semuanya ya, sesuai dengan kita ingin tampilan seperti apa, atau kita nyamannya dengan KDE ya kita pakai desktopnya KDE. Kita nyamannya dengan Genome ya kita tampilan installnya Genome. Ya. Kemudian Mate gitu kan ya atau Mate gitu ya. Ini Mate ini merupakan turunan dari Genome, Genome versi 2. Dipoles ulang lah ya oleh para pengembangnya. Kemudian ada Cinnamon ya. Ini juga sama, ini turunan dari Genome versi 3. Cuma diubah atau dimodifikasi menghasilkan desktop environment yang baru. Selanjutnya ada Baji ya. Baji juga kalau tidak salah ini juga turunan dari Genome ya. Kemudian selanjutnya LXQt, ini juga sama desktop environment. Dia berbasis pemrograman Qt ya. Contoh selanjutnya, nah ini ada XFCE ya. Ini sangat ringan. Jadi di antara yang tadi si XFCE ini kebutuhan memorinya rendah. Ya. Selanjutnya ada Deepin Desktop Manager ya. Nah, Deepin ini dikembangkan oleh salah satu perusahaan ada di Tiongkok. Ya. Dia meniru atau istilahnya meniru macOS ya. Meniru macOS. Jadi tampilannya walaupun berbeda gitu kayaknya berbeda tapi mirip ya. Mirip macOS. Dan masih banyak lagi. Ada OpenBox, ada Fluxbox. Nah, itu OpenBox dan Fluxbox itu sangat ringan. Kebutuhan memorinya sangat rendah ya dibanding desktop environment yang saya tampilkan. Nah, ini ya. Ini apa kira-kira? Nah, ini tampilan Apple ya. Apa ini? Nah, ini sebetulnya aslinya adalah KDE ya. Nah, berubah ada tema bagi pecinta macOS mungkin yang rindu dengan tampilan macOS ya. KDE-nya bisa diubah menjadi seperti ini. Dan itu mirip. Kemudian fasilitas
dark theme-nya itu sudah ada di Linux. Ya. Ini kan bisa menyesuaikan dengan waktu ya. Kalau siang terang, kalau malam gelap gitu kan seperti itu. Itu ada di Linux ada. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kita berbicara market share ya. Jadi bagaimana sebetulnya perkembangan Linux ini gitu kan. Nah, untuk ternyata ya untuk desktop atau operating di desktop dan atau laptop itu masih jauh kalah dengan Windows ya. Windows ini menguasai pasar ya 87,6%. Sedangkan Linux baru 2,25. Tapi setiap tahunnya ini terus berkembang ya. Saya kira perlu terutama untuk universitas, dan sekolah perlu diedukasi gitu kan. Karena saya bukan anti Windows ya, saya bukan anti Windows. Di kita Windows itu banyaknya yang bajakan. Nah, daripada kita menggunakan bajakan, lebih baik ya kita beralih ke solusi yang lain. Ada alternatif free open source gitu kan. Dengan operating system yang reliable. Nah, ya Linux ini gitu kan ya. Tadi kalau misalnya kangen dengan Windows ya tinggal diubah aja desktopnya mengikuti temanya Windows. Itu ya. Jadi secara market share memang masih kalah ya di dunia desktop dan laptop ya, masih kalah dengan Windows dan macOS ya. Kemudian di mobile, nah kalau di mobile banyak Linux ini digunakan ya, terutama untuk Android ya. Android kan operating system tersendiri sebetulnya, tapi basisnya dia adalah Linux ya. Android ini menguasai 70,44%, ya. 28%-nya adalah iOS ya dari Apple, kemudian Windows ada di bawahnya. Untuk di mobile ini cukup menguasai lah ya si Linux ini ya, atau paling tidak turunan dari Linux-nya ya Android ya. Kemudian kalau untuk di TV ya mungkin smart TV yang device embedded ya itu Linux cukup menguasai juga ya. Bahkan ini dua-duanya ya Android juga basisnya Linux, kemudian ada Linux native-nya juga ya untuk di TV. Nah, ini untuk server. Ya, ini penting ya, sangat penting. Jadi kalau kita lihat di sini memang Microsoft juga presentasinya cukup besar ya. Jadi servernya Microsoft cukup besar, ini sekitar 47,8% yang menguasai pasar di seluruh dunia. Ya. Kemudian di sini ada Red Hat ya. Nah, varian daripada Linux ya, Red Hat 33,90% dan sisanya 18,3%. Jadi memang kalau dilihat di sini persentase servernya Windows cukup besar ya. Akan tetapi kalau misalnya disatukan antara Linux yang berbayar dan Linux yang tidak berbayar untuk kelas server, nah maka Linux ini menguasai pasarnya server ya, seperti itu. Anda bisa lihat di sini persentasenya ya. 70% ya, server itu menggunakan Linux ya. Sisanya Windows dan Unix. Kenapa demikian? Ya barangkali kalau tadi Red Hat memang secara operating systemnya bisa dikatakan gratis, akan tetapi layanannya dia berbayar. Kalau kita ingin menambah aplikasi tertentu ya di Red Hat harus bayar. Tapi dia cukup menguasai pasar ya. Kemudian ada juga perusahaan yang menggunakan Linux yang untuk server yang tidak berbayar ya. Nantinya untuk Debian, kemudian ada lagi dari keluarganya Red Hat misalnya menggunakan CentOS ya. Nah, CentOS ini sama dengan Red Hat ya, Red Hat Enterprise Linux. Nah, yang versi gratisnya adalah CentOS. Jadi kalau misalnya kita ingin belajar Red Hat, bisa juga menggunakan CentOS ya, seperti itu. Yang di sini dikatakan semua Linux jadi paid, berbayar dan tidak berbayar, mendominasi kelas server enterprise ya, sekitar 70,4%. Lalu siapa penggunanya, gitu kan ya? Siapa pengguna Linux ini? Banyak ya, perusahaan besar banyak yang menggunakan
Linux. Google ya, Google menggunakan Linux. Kalau Anda atau kalian belajar machine learning, tidak perlu bingung ya. Google sudah menyediakan server yang namanya Google Colab gitu kan ya. Nah, dia menggunakan Linux. Jadi kita bisa belajar machine learning di sana, di Google Colab. IBM juga menggunakan Linux ya sebagai server, Amazon dan lain sebagainya. Ini ada sekitar 30 perusahaan besar menggunakan Linux. Lalu bagaimana hubungannya dengan revolusi industri 4.0 ya, atau 4.0? Nah, kita lihat di 4.0 ini kira-kira ciri khasnya apa ya? Bisa dikatakan industri 4.0 gitu kan ya. Nah, di bawahnya kan di gambar ini ada keterangannya. Di sini ada cyber physical system. Kemudian di gambarnya diperlihatkan ada semacam sinyal Wi-Fi ya. Ya artinya di era 4.0 ini yang menjadi ciri khasnya adalah device itu saling berhubungan, bisa berhubungan dan saling berkomunikasi. Ya. Di era 3.0 ya itu ada eranya otomasi ya, menggunakan komputer. Era selanjutnya ini si device tadi yang sudah otomasi gitu, yang sudah terotomatisasi itu bisa saling berhubung. Jadi di sini ada konektivitasnya antar device. Nah, yang pertama tadi, jadi di era 4.0 ini adanya interoperabilitas antar device ya. Antar device bisa berkomunikasi ya, melalui Internet of Things ya, atau juga melalui Internet of People ya. Kemudian yang kedua ada transparansi informasi. Jadi ada transparansi informasi, setiap data yang didapatkan dari sensor yang ditanam di IoT ya, di IoT-nya ya. Nanti data-datanya kan dikumpulkan di server ya. Seperti itu. Yang ketiga adanya technical assistance ya. Bagaimana orang yang satu membantu orang lain untuk mengumpulkan data. Kemudian ditampilkan dalam visualisasi ya. Bisa dalam bentuk grafik dan lain sebagainya ya, secara visual. Kemudian di industri 4.0 ini ada desentralisasi keputusan ya. Ada kemampuan dari device ini memiliki kemampuan untuk memutuskan. Dia dapatkan data dari sensor, kemudian datanya dibaca, kemudian nanti ada keterlibatan AI di sana, misalnya dengan tadi machine learning atau deep learning. Nah, kemudian si device tersebut bisa memutuskan sendiri terkait data yang dia dapatkan. Seperti itu. Itu saya kira empat hal yang ada di revolusi industri 4.0. Artinya di sini walaupun ini sifatnya device ya yang mengumpulkan data, artinya di garda terdepan itu ada sensor, kemudian ada IoT. Nah, di belakangnya kan kita harus ada servernya ya untuk mengagregasi data yang didapatkan dari IoT tersebut. Tadi Linux di server itu sangat baik ya, sehingga saya kira nanti akan semakin berkembang pengguna Linux ini. Seperti itu. Nah, saya perlihatkan dulu untuk Linux ini ya. Nah, ini Linux ini juga digunakan di industri ya. Ada yang namanya satu distro Linux OpenEL ya. Ini Linux ini memiliki kualitas untuk otomatisasi di industri. Jadi saya kirakan kalian bisa buka situsnya ya, openel.org, itu distro dari Linux ya. Kemudian ada juga contoh yang lain, misalnya ada automotive grade Linux ya. Ini digunakan Linux digunakan di dashboardnya mobil ya. Nanti saya ada video demonya, kalau mau lihat sekarang juga boleh. Saya kira sebelum kita lanjutkan biar tidak bosan ya, silakan nikmati, ini berapa, 4 menit lah ya.
Mohon maaf Pak, untuk Enggak? di videonya bisa di-share Pak. Nggak ada suaranya soalnya. Oke, jadi itu sedikit demonstrasi. Nanti ada beberapa video yang bisa kalian juga lihat lah nanti secara langsung di internet ya. Kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya peran Linux di dunia industri 4.0 ini ya ada yang namanya embedded Linux ya. Banyak sekali yang software atau OS ya yang bisa digunakan untuk IoT. Misalnya ada Ubuntu Core, kemudian ada Raspbian ya, yang basisnya Debian. Kemudian ada lagi tadi Ubuntu Mate juga, Ubuntu Mate ya bisa digunakan untuk IoT. Jadi nanti Linux itu sangat berperan di embedded Linux ya. Tadi di TV kan juga Linux banyak yang digunakan. Nah, ada yang namanya Yocto Project dan ini banyak sponsornya ya. Ini juga menggunakan basisnya Linux ya. Dapat kalian lihat Cisco ya, Cisco, Juniper itu kan yang mainnya di network ya. Nah, bahkan Mikrotik juga kan basisnya Linux ya. Bahkan sekarang Microsoft juga sangat terbuka gitu kan ya, menyediakan yang namanya WSL ya. Jadi lingkungan Linux ada di Windows ya. Seperti itu. Nah, ini saya kira beberapa contoh OS yang bekerja untuk Internet of Things. Nah, kemudian ini BeagleBone ya, BeagleBone itu semacam Raspberry ya, board Raspberry, tapi dia juga menggunakan Debian untuk OS-nya. Itu dan masih banyak lagi saya kira. Nah, untuk robotika ya. Robotika ada yang namanya ROS ya. Robotic Operating System, dan kita di Unsil juga mempelajari ini ya, ROS ya. Jadi kalau yang ngambil mata kuliah robotik ini kita belajar. Dan itu basisnya Linux ya. Bahkan NASA pun kan sekarang beralih ke Linux ya. Nah, untuk demo-demo penyemangat agar kita bisa menggunakan Linux atau open source software. Mohon maaf ini suara, tolong di mute ya. Jadi nanti saya share materinya, nanti bisa kalian lihat bagaimana dunia open source berperan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada yang namanya food computer, kemudian ada open farm. Ya. Ini bisa dilihat di situsnya Red Hat. Ya. Jadi success story menggunakan open source. Ya. Lalu apa selanjutnya yang bisa kita lakukan? Ya, kalau menurut saya sih, karena perkembangan nanti Linux dan dunia open source ini sangat baik ke depannya, ya mulailah belajar gitu ya, belajar open source terutama untuk mahasiswa ya. Mulailah belajar Linux ya, jangan anti gitu kan ya. Linux itu susah gitu ya. Misalnya ribet, tidak ya. Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, sekarang jauh lebih mudah. Bahkan sama mudahnya menginstal Linux itu dengan Windows ya. Ya, mulailah belajar sekarang, ya esok tidak ada penyesalan seperti itu. Lalu fasilitas untuk belajarnya yang dapat dimanfaatkan ya. Yang pertama ada Red Hat Academy ya. Di kita di Universitas Siliwangi ada Red Hat Academy. Kemarin sudah dijadwalkan untuk pelatihannya gitu kan ya, tapi ya ada bencana Covid ini jadi belum terrealisasi ya. Karena mahasiswa tidak bisa masuk kampus sehingga tertunda ya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Red Hat melalui Red Hat Academy. Apa yang dipelajari di Red Hat Academy? Mohon maaf saya bukan endorse dari Red Hat ya, karena kebetulan saya sangat bisa dikatakan Linux antusias ya. Jadi saya belajar Linux. Nah, kebetulan ada pelatihan Red Hat ya, saya ikut ya. Atau jurusan bekerjasama dengan Red Hat membuat Red Hat Academy. Nah, apa yang dipelajari di Red Hat Academy ya ini tingkatannya. Mungkin di sini sudah ada Red Hat Certified ya si Kang Christopher ya. Joni ya. Nah, beliau sudah nanti mungkin bisa di pengalamannya bisa kita ambil gitu kan ya pengalamannya dari Kang Joni ini.
Saya lihat tadi ada di daftar hadir ya. Dia sudah certified Red Hat ya. Nah, yang dipelajari di Red Hat Academy itu yang pertama adalah RH124 ya. Ini sistem admin dasar ya. Sistem admin dasar. Kemudian RH134 ini juga lanjutan dari sistem admin tadi yang sistem admin 1, sistem admin dasar, kemudian masuk ke sistem admin 2. Nah, setelah itu kalian baru bisa mengambil sertifikasi untuk Red Hat ya. RHCSA ya, seperti itu. Itu sertifikasi yang dasar di Red Hat Enterprise Linux ya. Selanjutnya, nah ada sertifikasi yang lain sampai tingkatan sampai tingkatan engineer ya. Tapi untuk dasar, saya kira untuk mahasiswa cukup di RHCSA ya, seperti itu. Kemudian untuk overview-nya kalian bisa nanti masuk ke Red Hat ya, portalnya Red Hat, kemudian cari yang namanya RH024. Nah, itu gratis ya. Kalian gratis bisa pelajari secara keseluruhan apa yang dipelajari, apa yang di Linux itu seperti apa. Kemudian Red Hat menawarkan apa? Ada di sini di RH024. Sebelum masuk ke RH124, kemudian RH134 ya. Jadi silakan gratis di RH024. Nah, ini RH024 ya, bisa dibuka di situsnya Red Hat. Kemudian apa yang dipelajari di di RH124 juga ada di situsnya Red Hat, jadi kalian bisa lihat outline-nya. Nah, ini kalau kalian tahu atau perlu kalian tahu, kalau memang belajarnya di luar Red Hat Academy, ini biayanya sekitar 10 jutaan untuk RH124. Tapi kalau di RH Academy itu gratis. Dan saya sudah ada modulnya, atau kami sudah ada modulnya, kemudian live virtualnya juga sudah ada. Cuma tadi kita mau melaksanakan, ya keburu ada COVID ya. Nah, kemudian dipelajari secara gratis juga di Red Hat Academy ini adalah RH134-nya. Itu barangkali dari saya. Saya waktunya kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih Bapak Husni Mubarak yang telah menyampaikan materi tentang Linux yang sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya yaitu kita ke sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan kepada 2 orang yang ingin bertanya. Dipersilakan. Silakan bagi peserta. Boleh menanyakan lewat chat. Boleh, silakan. Ada ini pertanyaan dari A. Ramdan di chat. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan terkait Linux ya. Ini bagaimana agar kita istiqomah menggunakan distro Linux gitu. Ini katanya Kang Ai ini sudah istihoroh jawabannya Linux tapi banyak godaannya. Nah, terutama untuk MS Office dan editor yang familiar di Windows ya. Ya, ini editornya seperti apa? Kalau MS Office solusinya banyak saya kira. Nah, tadi slide saya menggunakan ada yang menggunakan Only Office ya. Itu Only Office sudah mirip dengan MS Office-nya Windows ya. Walaupun barangkali beberapa fasilitas atau beberapa fitur ya kalau dibandingkan MS Office jauh ya. Tapi sudah cukup saya kira untuk kegiatan sehari-hari ya. Kemudian editor yang lain, kira editor ini di sini apa ya? Kalau misalnya untuk multimedia juga banyak ya. Misalnya Photoshop bisa kita menggunakan GIMP atau kemudian Corel bisa menggunakan InSpace. Jadi tinggal maunya saja. Maunya ada kemauan kita untuk belajar ya ayo
belajar. Saya bukan ahli dalam bidang ini, tetapi saya menggunakan Linux itu sudah lama. Ya. Bisa dikatakan lah, walaupun sudah lama menggunakan, bisa dikatakan masih pemula sebetulnya ya. Tapi pengalaman menggunakan sudah banyak. Saya menggunakan Linux itu dari tahun 2000 berapa ya? 2005-an lah. Saya install pertama kali Linux desktop itu Mandrake ya. Itu Mandrake, sekarang ada Mandriva namanya. Jadi solusi untuk yang Office banyak ya. Ada OnlyOffice, kemudian ada SoftMaker Office bisa digunakan, kemudian ada LibreOffice, ada OpenOffice ya. Walaupun memang belum senyaman MS Office ya. Seperti itu. Ada lagi yang barangkali yang lain? Dicoba saja ya untuk masalah istiqomah, install saja Linux, kemudian coba kalian misalnya running Linux sebulan aja dulu, dan ya ambil yang paling distro yang paling mudah, saya kira bisa menggunakan Ubuntu. Nah, coba sebulan pengalaman kalian menggunakan Linux seperti apa? Apakah produktivitas kalian bertambah atau misalnya sudah menggantikan Windows gitu kan? Daripada kita menggunakan Windows yang bajakan. Apalagi misalnya kita usaha gitu kan ya, atau memiliki usaha komersil yang menggunakan Windows bajakan. Nah, hasil usahanya kan bagaimana itu? Kita menggunakan Windows bajakan ya. Sebaiknya sudah beralih ke open source ya. Ya bagi yang memang tidak mampu untuk membayar lisensi ya, lisensi OS yang atau Windows atau yang lain seperti itu. Itu. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Asep Nurul Huda, kalau ini open source berarti Unsil dapat mengembangkan sistem operasi sendiri? Ya, bisa. Jadi kita bisa memodifikasi dari Linux yang ada atau mengambil turunan dari, misalnya kita ambil Debian atau Ubuntu atau yang lainnya, kita ubah sesuai dengan keinginan kita dan melahirkan Linux yang baru seperti itu. Bisa, sangat-sangat bisa. Dan saya harapkan kalau memang tertarik dengan Linux, ya bentuklah komunitas gitu ya, komunitas Linux di Unsil ini, karena manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Itu. Jadi karena tadi sifatnya open source, bisa kita modifikasi. Ya, di Unsil sudah ada RH Academy, ini dari Kang Jimmy Christopher ya. Kalau Kang Joni ya, Jimmy ya. Nah, Kang Jimmy ini sudah certified Red Hat. Nanti sekali-kali sharing lah pengalamannya bagaimana mengambil sertifikasi Red Hat ya. Nah, nanti bagi mahasiswa yang tertarik untuk belajar Linux, masuk ke Red Hat Academy. Ya, semoga pandemi ini cepat selesai sehingga kita bisa belajar. Ya. Dan sebetulnya saya juga lagi mencari cara bagaimana agar bisa online ya. Kita menggunakan lab secara online, tapi dengan biaya yang gratis gitu kan ya. Tapi ternyata ada sebetulnya lab online, cuma bayarnya mahal ya. Nah, kita cari solusi lah nanti. Ya ini silahkan, kalau memang ini Kang Asep ya, silahkan membuat komunitas open source, itu menarik lah ya. Kita sharing sekali-kali kopdar gitu ya, kalau sudah normal terkait dengan open source ya. Nah ini juga saya desktop saya ini menggunakan Linux Ubuntu ya, Linux Ubuntu yang terbaru 20.04. Nah kemudian tadi terkait Red Hat Academy, kalau kalian mengambil Red Hat Academy di sini di Unsil ya, terutama untuk mahasiswa Unsil itu tadi gratis ya. Kemudian dapat sertifikat dapat sertifikat keterlibatan dalam workshop dari Red Hat Indonesia. Dan sertifikat tersebut nanti bisa digunakan barangkali untuk ngambil sertifikasi yang RHCSA ya. Jadi biasanya sebelum ngambil sertifikasi RHCSA ada dulu training dari Red Hat-nya. Dan tadi saya katakan itu mahal sekali ya. Untuk ukuran kita yang belum bekerja ya. Seperti itu. Tuh, kata Kang Joni ini 20 juta ya sama examnya. Jadi mahal memang.
Tapi untuk pelatihan di Red Hat Academy diusahakan kita gratis ya. Dan memang gratis ya. Nanti kalian bisa hubungi jurusan untuk terkait RH Academy ini. Kemudian bagi yang suka network juga di kita sudah ada Mikrotik Academy. Kenapa perlu itu? Ya. Jadi keahlian kita itu memang perlu disertifikasi dan itu bisa menjadi modal buat kalian terutama nanti setelah lulus ya. Dan sertifikasi itu bisa diakui ya di seluruh dunia ya. Sertifikasi terutama tadi misalnya sertifikasi Red Hat, Mikrotik gitu kan, itu sifatnya global. Dan itu bisa menjadi salah satu untuk mengisi kalau di kita ada yang namanya pendamping ijazah. Itu. Pelatihan Mikrotik yang kemarin itu gratis ya. Atau bahkan ini sebetulnya yang Mikrotik itu Pak Rohmat penanggung jawabnya, jadi itu disatukan dengan mata kuliah jaringan. Cuma mungkin saya tidak tahu lebih jauh. Yang kemarin itu yang mahasiswa gratis ya, karena disatukan dengan kurikulum jaringan. Kalau yang Red Hat seharusnya disatukan dengan operating system ya, atau mata kuliah OS. Dan insya Allah gratis ya. Sekali-kali mungkin nanti si Bang Jimmy itu jadi trainernya ya di Red Hat Academy Unsil. Itu barangkali ada pertanyaan yang lain, silakan. Baik Pak, ini katanya dari panitia, kuis dari Bapak, nanti ada hadiah dari panitia katanya untuk yang bisa menjawab. Oke. Kalau tadi ada arsitektur Linux ya, kita lihat Linux itu adalah kernel ya, inti dari core-nya dari operating system. Nah, kalau kita ingin berkomunikasi dengan, ini sederhana pertanyaannya, berkomunikasi dengan si kernel, kita itu menggunakan apa? Silakan bagi para peserta yang dapat menjawab pertanyaan dari Bapak. Ada yang dapat menjawab? Ini dari Renaldi Akbar Pak, dari Kang Renaldi Akbar, terminal Pak katanya. Terminal apa ini? Terminal bus, terminal apa? Kereta api. Ya hampir gitu ya, mendekati sedikit lagi. Ayo tadi di gambar arsitektur Linux itu ada. Kata Kang Asep Nurul Huda, terminal Linux. Terminal Linux ada komen Pak, ya komennya menggunakan apa? Jadi yang berhadapan dengan kita itu apa? Itu ada istilah khusus ya. Nah, itu. Shell ya, betul ya shell ya. Udah, Jimmy udah terjawab ya, itu shell ya. Shell. Jadi istilahnya shell. Terminal itu kalau di Linux itu ada yang namanya aplikasi namanya terminal. Memang itu juga bisa digunakan, tapi yang mungkin yang di sini yang lebih tepat adalah shell ya. Itu barangkali masih ada pertanyaan? Jadi mudah-mudahan dari seminar ini ada kalian terutama untuk mahasiswa Unsil ya, ada pendorong semangat untuk belajar Linux. Nantilah ke Pak Andi mungkin yang mengampu operating system ya, seharusnya ini masuk ke mata kuliah ya OS Linux ini. Bagi siapa yang bisa membuat OS sendiri, barangkali nilainya A, nah itu bisa menjadi pendorong ya. Oke, mangga moderator, gimana selanjutnya? Ya, baik. Ya. Demikian ya sesi dari tanya jawab cukup menarik. Tadi ada beberapa pertanyaan
istiqomah tadi katanya. Ya, saya juga menggunakan Linux, memang agak kesulitan di masalah Office ya. Saya menggunakan WPS untuk sementara Pak. Oh ya, WPS ya, WPS juga bisa jadi itu. Cuman WPS tidak terlalu kompatibel dengan MS Office. Ya, yang menurut saya kok paling mendekat itu tadi yang Only Office dan ShopMaker ya. Cuma ShopMaker ada versi gratis dan ada versi yang berbayar. Mungkin Kalau ingin lebih ekstrim lagi bisa kalian menggunakan apa ya, latex ya. Latex silahkan pelajari. Cukup itu latex itu untuk ngedit dokumen dan sebagainya bisa ya. Oke, ada lagi? ya, untuk demikian mungkin untuk sesi materi kali ini. Sebelumnya saya bacakan simpulan dari materi kali ini terlebih dahulu. Pertama, Linux lahirnya pada era Unix, namun berbeda dengan kode Unix. Linux beresensi open source, yaitu kebebasan kepada pengguna untuk menjalankan, mengcopy, mendistribusikan, mempelajari, mengubah, dan mengimprovisasi. Sejarah Linux pertama ditulis pada tahun 1991 oleh seorang mahasiswa yang kemudian didukung oleh organisasi. Alasan memilih Linux sangat banyak, diantaranya open source ya, baik untuk belajar, terutama untuk mahasiswa, kemudian aman, yang selanjutnya dapat menghidupkan kembali komputer yang lemah karena memori, kemudian sempurna untuk program, dapat mengupdate software dan memilih update softwarenya, kemudian kustomisasi dari Linux sendiri, baik tampilan ataupun fungsional, terdapat banyak distro, bebas untuk digunakan, banyak support juga dari komunitas, dan yang paling penting stabil, terutama di server. Untuk hubungan Linux dengan Industri 4.0 yang paling menonjol ya di bidang server untuk IoT, technical assistance dan sebagainya, Linux sangat baik untuk server. Selain itu, ada juga untuk embedded Linux, contohnya Yocto Linux, Raspberry, dan sebagainya. Fasilitas yang dapat dimanfaatkan dari Linux sendiri, contohnya ialah Red Hat Academy. Untuk Unsil sendiri sudah bekerja sama dengan Red Hat, akan gratis gitu. Mungkin demikian kesimpulan dari materi sesi kali ini. Sebelum ditutup, silakan kepada para peserta untuk menghidupkan terlebih dahulu kameranya. Sesi foto bersama katanya dari panitia. Untuk dihidupkan. Silakan panitia. Sudah ini? Sudah ini? Belum semua ya? Masih ada yang belum.
Ya, sudah. Ini udah di foto. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Dari Taufik Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.